Kaitan dengan anak di luar nikah, benarkah doanya tidak bisa nyambung kepada kedua orang tuanya, tidak bisa menjadi imam dan muadzin? Ini persoalannya. Iman. Yang kedua, ada yang disebut dengan syariat. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jadi macam-macam penyebutan. Tapi intinya agama itu tiga. Iman berkaitan dengan akidah. Islam berkaitan dengan ibadah, dengan fikih, ilmu fikih. Kemudian ihsan berkaitan dengan ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Sekarang kita belajar tentang fikih. Jadi kita belajar tentang Islam. Sebelum kita lanjutkan, kita jelaskan dahulu pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan anak di luar nikah, benarkah doanya tidak bisa nyambung kepada kedua orang tuanya, tidak bisa menjadi imam dan muadzin? Ini persoalannya, pertanyaan. Jadi anak di luar nikah, artinya anak itu lahir tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, maka itu juga disebut dengan anak wanita. Apakah anak di luar nikah itu doanya tidak nyambung kepada orang tua? Ini berkaitan doa ya. Doa itu apa yang dikatakan doa? Berdoa, memohon kepada Allah. Tergantung apa isi doa. Ya, doa itu ketika seorang hamba berdoa, apa jawab Allah? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, yang maha mengabulkan doa hambanya, yang maha mendengar doa hambanya. Maka siapapun yang berdoa pasti Allah dan dengar. Nah, doa itu urusan Allah. Jika Allah menjawab doa hamba atau tidaknya itu kembali kepada Allah. Tidak ada hubungan antara anak itu lahir ataupun di dalam
bisa menjadi imam ya. Berkaitan dengan imam dari anak yang lahir di luar nikah. Nah, ini terjadi khilaf ya. Namun sholat itu apabila terpenuhi rukunnya, syaratnya sah nggak sholatnya? Sah sholat. Apa saja sah sholat? Nah, yang pertama syarat sah sholat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Badan kita suci dari hadas kecil dan hadas. Yang kedua, suci badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat dari najis. Wah. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Kita sholat di luar waktu, belum masuk waktu zuhur, kita ada sholat zuhur. Jadi kita sholatnya di luar waktu. Syarat sah sholat itu kita sholat ketika waktunya sudah masuk. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah, itu syarat sah sholat. Nanti kita jelaskan lagi berkaitan dengan sholat ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, Maka di dalam mazhab itu terjadi khilaf ya. Namun tidak sampai sholatnya batal, hanya sampai makruh saja. Jadi kalau ada orang yang anak yang lahir di luar nikah, kemudian dia jadi imam, nah itu apa hukumnya? Hanya sampai makruh. Kalau masih ada yang lain yang lebih, kenapa? Karena imam itu adalah posisi yang mulia. Jadi itu pilihan saya. Jadi boleh saja, tapi itu tadi hukumnya hanya apalagi kemudian Tuhan antara laki-laki dengan perempuan, suami istri. Kita punya suami, apakah membatalkan wudu atau tidak? Atau tidak? Sudah dijawab ya. Apa batal? Karena bukan mahram. Jadi antara suami istri selain mahram itu membatalkan kalau misalnya tanpa ada penghalang. Penghalang ada riwayatnya demikian membatalkan. Tapi kalau bersentuhan kulit batal dimakan. Betul mazhab yang lain. Nah, ya. Anak istri. Apa saja yang termasuk istri? Anak kandung. apalagi saudara, apalagi orang tua, Akhir. kemudian anak saudara apa namanya? Ponakan.
laki-laki boleh mendekati perempuan muslim? Ini dari mana informasinya? Dari Mana hukumnya bolehnya? Ya, jadi yang boleh itu menikah sama tidak. tidak. Jadi seorang wanita itu harus sama Muslim. Begitu juga yang perempuan. Maka tidak ada bedanya ya. Sama. kepada yang menikah. Awalnya muslim. Sama-sama Islam. Lalu yang satunya murtad. Berarti pernikahan itu tak boleh lagi serumah. Tak boleh lagi bergaul. Karena sudah beda. Beda. Apa? Mau Islam lagi. Iya. Yang tiga lagi. Baik. Kita lanjutkan. Bapak berdiri. Bu, Bapak berdiri. Ya. Tadi Tes. jelas kan suaranya? Iya. Nah, iya ya. Baik, kita tadi sudah menjelaskan tentang syarat sah sholat. Ya, syarat itu adalah perkara yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat dan sampai berakhirnya sholat. Nah, itu harus terpenuhi. Yang 5 tadi ya. Yang 5 tadi. Jadi kalau yang 5 tadi itu tak terpenuhi, batal sholatnya. Apa contohnya? Jika dia sedang sholat, tak suci lagi. Jadi pas subuhnya, jadi sholatnya batal. Atau ketika dia sholat terkena najis. Karena salah sholat apa? Suci dari najis. Maka kalau terkena najis, itu namanya syarat sah sholat. Di samping itu ada yang namanya rukun sholat. Rukun sholat itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan di dalam sholat. Kalau syarat di luar sholat yang harus kita penuhi. Nah, apa saja rukun sholat? Iya. Yang pertama harus ini karena setiap ibadah itu memerlukan ya. Apa yang dikatakan niat? Ya, kita tahunya niat. Lalu apa yang disebut dengan niat? Nah, Ayo, niat itu apa? Ya, niat sholat. Ya, niat itu sendiri apa? Bagaimana bentuknya? Kalau membaca Al-Fatihah jelas ini ayatnya. kalau niat, Gimana bentuk niatnya? niat itu dikerjakan oleh Hati. siapa yang bisa melihat hati? Jadi di dalam hati, apanya yang ada dalam hati kita? Nah, apa lagi? Niat itu adalah sengaja dalam hati, sengaja melakukan sesuatu, sengaja kita sholat. Ada sengajanya? Itu juga ada. Itu sengaja itu apa? Apakah sebelum sholat? Apakah saat sholat? Atau di dalam sholat?
hanya saat membaca takbir. Coba baca takbir. Allahu Akbar. Nah, yang membaca itu apa ya? Lisan kita ya, terdengar. Kalau hati tidak kedengaran ya. Saat takbir tadi apa kata hati kita? Nggak bisa juga. Kalau masih berkata-kata juga berarti ya belum berniat. Jadi membaca usolli ya lafaznya ya. Maka karena sulitnya untuk menggambarkan niat, maka ulama melafazkan. Inilah yang harus ada dalam niat. Apa? Contohnya sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Sengaja aku sholat fardhu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu yang harus hadir hati kita, harus dihadirkan di dalam, diingat lagi apa yang kita baca tadi. Sadar kita, sadar, kan sadar itu, ingat itulah, sengaja itulah yang dikatakan niat. Usolli ya tidak harus, tetapi melafazkannya itu hukumnya sunnah. Supaya apa? Supaya kita tidak apa, harus bisa konsentrasi kita ya, untuk membantu konsentrasi kita dalam sholat. Nanti kalau kita tidak membaca, pas membaca takbir kita tidak menghadirkan niat. Jadi dituntun dengan melafazkan. Usolli fardhu subhi, sengaja aku sholat fardhu subuh. Maka di dalam niat itu ada sengaja. Oke, sengaja. Apa namanya itu yang disebut dengan qasad. Sengaja ya. Usolli itu namanya qasad. Fardhu itu namanya fardhu. Di dalam sholat wajib harus ada fardhunya. Fardhu apa? Fardhu subuh. Ada ta'in. Harus jelas sholat yang kita kerjakan. Sholat apa? Sholat fardhu subuh. Tidak sholat subuh saja, tapi harus ada fardhu subuh. Maka dalam hal itu mesti ada usolli fardhu subuh. Tiga itu mesti ada. Yang lainnya, nah itu boleh kita tambah, boleh tidak. Minimal ada hal yang lain atau rakaat ini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Nah itu yang kita hadirkan. Menghadirkan itu kan tak lama, sekejap saja. Itulah bedanya hati ya. Hati itu bisa kemana-mana. Kita dari rumah atau kita dari pasar. Terbayang kalau kita pasar, bisa dibayangkan? Nah itulah kerja hati. Kalau ada yang pernah Amerika, ya menggambarkan di dalam hatinya, bisa. Nah hati itu tak terbatas dengan waktu dan tempat. Kalau lisan kita terbatas, telinga. Jadi menghadirkannya itu saat membaca takbir Allah. Dari lafaz A sampai Ba. Dia harus betul-betul kita sadar, nah ini sholat fardhu subuh. Ya, ini sholat fardhu zuhur. Ini sholat fardhu isya. Nah, itu pertama. Ini yang kedua. Yang kedua, membaca takbiratul ihram. Apa bunyinya? Allahu Akbar. Membaca itu rukun
harus benar bacaan kita. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Tidak jelas baca huruf haknya. Allahu Akbar. Atau dibaca Allahu Akbar. Banyak panjang. Nah, atau tak jelas membaca lafaz ha, ya, Allahu, ya, coba Allahu Akbar. Tak boleh pula terlalu panjang pokoknya. Allahu Akbar. Paling panjangnya berapa? Mat yang paling panjang berapa? 6. Nah, itu ya syarat-syaratnya ya. Syarat membaca takbiratul ihram. Kapan dibaca? Ketika kita sudah berdiri. Tak boleh kita belum berdiri lagi. Allahu Akbar. Nah, tidak sah takbirnya. Takbiratul ihram itu mesti dibaca ketika kita sudah sempurna diri. Nah, ada orang cepat-cepat sholatnya, bilang ijazah imam, langsung sampai Allah belum berdiri lagi. Ya. Nah, yang kedua, nah yang ketiga lagi, berdiri tegak bagi yang mampu. Tegak sempurna, ya, kakinya menghadap ke arah kiblat, badannya menghadap ke arah kiblat. Yakin kita bahwa itu arah kiblat, ya. Kalau kita tak mampu berdiri, boleh sholat duduk. Tak mampu duduk, lain. Di sholat itu mesti kita kerjakan, meskipun dalam kondisi sakit, kecuali bagi ibu-ibu yang memang tak boleh sholat, ya. Sholat sambil berdiri, ada sholat sambil duduk. Itu ada dipraktekkan tadi ya. Bagaimana sholat sambil duduk? Bagaimana rukunya? Bagaimana sujudnya? Tetapi bagi sholat untuk sholat sunnah, nah, jadi berdiri ini tidak menjadi rukun. Jadi sholat yang menjadi rukun itu berdiri ini adalah untuk sholat fardu. Ada yang mau sholat sunat, tapi dia mampu berdiri, dia sholat sambil duduk, sah nggak sholatnya? Ya. Tapi meskipun dia sholat sambil duduk, namun lebih afdal dia sholat sambil berdiri. Oke, sudah berapa? 4. Ya, 4 atau 3? Nah, coba yang 4. Ya, takbir, nah, 3 ya. Ya, yang keempat, ayo. Apalagi yang keempat, membaca suratul Fatihah. Nah, membaca suratul Fatihah. Ayat pertama sampai ayat terakhir. Membacanya harus dengan tepat. Berapa jumlah hurufnya? Ayatnya berapa? 7. Hurufnya? Sudah pernah dihitung?
kurang 140 sekian. Ada hurufnya yang bertasydid. Ya. Nah, kalau dihitung berarti lebih dari 150. Nah, huruf tasydid itu sebenarnya adalah dihitung satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca cepat, harus benar tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita harus benarin bacaannya dan harus bersambung. Kalau bersambung, tak boleh terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tidak mual, tidak bersambung ya. Jadi membacanya harus bersambung. Hah? Ya, yang penting jelas. Yang penting tidak terlalu, yang penting tahu kan. Maka membacanya ini harus dengan rukun tajwid. Nah, karena itu rukun sholat. Setiap rukun yang rusak dia bacanya, rusak pula rukunnya. Maka kita perlu belajar melatih, memperbaiki bacaan al. Nah, coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydidnya. Alhamdulillah.